Ya, kita masih memperbincangkan mengenai Transjakarta. Pemirsa, tadi kita terpotong setelah kita memperbincangkan bahwa jumlah armada memang dirasakan sangat kurang dan memang dari yang direncanakan diperoleh tahun ini pun juga memang belum memenuhi target begitu ya. Nah, kemudian bagaimana dong Pak nasib para penumpang ini? Apakah mereka kemudian akan dibiarkan seperti ini atau apakah ada cara-cara lain yang untuk bisa mengatasi permasalahan kekurangan armada ini? Iya, jadi gini, 2013 itu kan ada 14 paket kontrak. Yang bermasalah itu kan cuma 4. Jadi 10 ini sebetulnya tidak tersentuh bermasalah. Nah, kita coba ngambil solusi lah supaya win-win nantinya. 10 paket ini kita putuskan saja kontraknya. Nanti dia setelah diputuskan, dia berkolaborasi dengan PT Transjakarta, dengan operator-operatornya. Ini bisa kita manfaatkan. Karena di 2013 itu ada 658 bus, walaupun made in China semua ya. Nah, tapi saya pikir jangan digeneralisasi semua jelek lah. Artinya kita coba dulu. Artinya ini kita tidak bayar, tapi kita putuskan kontrak, sudah ada kesepakatan dengan vendor-vendor itu. Nah, nanti dia setelah diputuskan, dia akan melakukan kerjasama dengan PT Trans. Nanti PT Trans yang memanfaatkannya dengan membayar dalam rupiah kilometer gitu. Nah, tapi ini salah satu opsi. Bagaimana nantinya? Bisa dipertanggungjawabkan tidak dengan seperti sekarang ini juga yang gelinding ini juga kan nggak ada masalah ya, ada 1-2 yang terbakar gitu. Tapi itu mungkin barangkali mismanagement saja. Artinya maintenance-nya kurang baik. Maintenance, berarti itu ada di pihak PT Transjakarta. Iya. Lantas ini kan juga ada ratusan bus yang mangkrak karena dijadikan alat bukti untuk proyek pengadaan yang kemudian menjadi bermasalah tahun 2013 seperti Anda sebutkan tadi. Ini bagaimana nih Pak? Karena kita kalau melihat berita seperti itu kok kayaknya sayang sekali ratusan bus yang udah ketahuan dalam 12 koridor ini dibutuhkan sebagai armada tambahan. Kita butuh 810 armada supaya jarak tunggunya itu 1-4 menit. Sekarang hanya ada 479. Sementara ratusan menunggu di situ saja sebagai alat bukti. Ini gimana menurut Anda? Masa nggak ada jalan solusinya keluarnya? tadi yang mangkrak itu ada 10 paket tadi. Sebetulnya tidak ada yang mangkrak ya. 10 mangkrak itu belum dibayar. Pemda sudah putuskan tidak bayar gitu. Tapi akan kita putuskan dengan kesepakatan putus hubungan kontrak. Nah, nanti bis-bis yang mangkrak ini akan diberdayakan oleh operator-operator PT Transjakarta. Nah, 4 paket yang bermasalah dulu, itu pun semua sudah menggelinding. Nah, hanya oknumnya sekarang yang sedang berproses di... Apa yang menghalangi rencana yang barusan Anda jelaskan ini untuk menjadi direalisasikan sebagai salah satu penyelesaian masalah ini? Kita sudah minta legal opini dari Jamdatun Kejaksaan bahwa pemutusan kontrak ini bisa dilakukan. Nah, ini kita minta backup dulu gitu. Jangan-jangan nanti kita kalau lakukan sendiri salah gitu. Nah, sekarang kita sudah dapat green light, akan segera kita lakukan pemutusan hubungan kontrak dan bis ini bisa dimanfaatkan dalam rangka menutupi kevakuman tadi. Artinya kita bisa tunggu dalam beberapa waktu ke depan seperti sekarang itu ya? Sekarang di mana itu barang? Di pool-pool PBD, Pak. Iya. Dari nganggur aja gitu, kepanasan. Ya, hujan. panas, hujan, tapi dipanasin katanya, Pak. Menurut Bang Yos gimana harusnya solusinya nih kalau seperti ini? Ya, ini sangat teknis ya, tapi yang pastinya itu kita itu bisa pesan mana saja kan bis itu kan. Pabrik itu begitu banyak gitu kan. Tetapi harus kita menjamin dari pengalaman kemarin ya, udah harus ada yang di blacklist gitu kan. Perusahaan-perusahaan yang mengirim bis yang tidak layak itu harus diperhatikan lagi. Tetapi saya sepakat jangan kita alergi dengan Cina ya. Saya kira pabriknya sana tidak satu, banyak ya. Nah, kita sudah sepakat ya dulu menyediakan transportasi massal yang representatif. Representatif itu artinya satu itu tadi nyaman, aman, tepat waktu gitu ya. Nah, yang ketiga itu terjangkau tiketnya kan gitu kan. Nah, ini juga kendala menurut pandangan saya. Tiket di 3.500 keliling Jakarta itu nggak ada yang paling murah di dunia mungkin ini kan, gitu kan. Nah, akibatnya kita subsidi kan. Zaman saya subsidinya udah besar, bertambah bisnya berarti bertambah subsidinya. Nah, ini kadang-kala alotnya itu di DPRD gitu. Dia nggak mau memberikan tambahan subsidi. Nah, kalau nggak tambahan subsidi, tiketnya dinaikkan. Indak populis ini nggak mau juga. Jadi bagaimana? Ya armadanya dikurangi. Nah, itu keluarnya begitu kan gitu. Jadi sekali lagi bahwa transportasi itu adalah public service gitu ya, pelayanan publik. Jangan ada pikiran di pemerintah, apa itu daerah atau pusat, untuk nyari untung di transportasi. Ya, keuntungan kita tidak langsung.
Kalau transportasi kita itu bagus ini semua kota lah gitu ya, utamanya ibu kota ini. Anda Valen pikir berapa juta kendaraan diparkir di garasi? Artinya berapa juta galon kita hemat. Tapi itu keuntungan kita. Terus produktivitas orang kerja kan jadi lancar semua. Iya, gitu betul kan. sekali. Anda melihat sudah ada spirit seperti ini belum dari Ya, BUMD, macam itu apalagi yang kita operator tuju. sekarang ya? Tidak ada Tetapi keuntungan begini, yang jadi, instan oleh karena dalam itu bidang orang harus kita transportasi. dorong naik ke kendaraan umum ini ya. Tetapi mereka mau masuk kalau bagus kan. Itu tadi syaratnya. Aman, nyaman, Iya, Tepat waktu. nggak ngantri itu tadi keluarnya sampai 1 jam lebih, siapa mau naik? Nah, tadi berarti kembali ke PT Transjakarta tadi, menurut Anda sudah idealkah mereka mengoperasikan bus Transjakarta ini? Ya, siogianya mereka harus patuh dengan SPM yang sudah kita buat, standar pelayanan minimal. Misalnya AC-nya harus 25 sampai 27 derajat, kemudian headway-nya tadi. Nah, tapi kan kalau headway ini permasalahan krusial karena sterilisasi jalurnya kadang-kadang nggak, apalagi pembangunan MRT apa sekarang agak repot memang. Tapi apapun itu kita coba bekerja sama dengan TNI Polri, selain polisi di sub akan mencoba, karena memang kami ditugaskan untuk mensteril jalur. Iya, tapi kan ini sudah berjalan beberapa bulan ya. Apa ada evaluasi kemudian sehingga kita bisa melihat hasil nyata dari evaluasi tersebut sehingga ada perbaikan dari perjalanan si bus Transjakarta ini? Ya, indikator yang jelas memang biasa sebelum dilakukan PT Trans itu 350.000 per hari diangkut. Sekarang memang terjadi jujur penurunan. Yaitu tadi barangkali ya memang jumlah kendaraan juga ya tidak terkendali laju pertumbuhannya, di samping memang sterilisasi jalur itu harus menjadi concern kita supaya headway-nya itu tercapai. Di samping memang kita harus push terus PT Transjakarta ini untuk melakukan SPM. Nah, karena kita begitu besar ngasih public service obligation-nya ke PT Transjakarta. PSO-nya sudah besar, SPM-nya tidak terpenuhi. Ini apa yang bisa dilakukan sebagai regulator dan juga yang mengucurkan dana PSO itu sendiri untuk menertibkan atau istilahnya mendisiplinkan ya operator untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Standar pelayanannya minimal loh padahal SPM. Betul. Ya. Ya, berarti nanti tahun depan kalau nggak bagus PT Transjakarta, kita sanksi, PSO-nya kita kurangi atau gimana? Lebih minimum lagi dong nanti penumpang lagi yang dikorbankan. Artinya dia harus betul-betul strict lah dalam hal. Gitu. Baik. Oke, baik. Kita akan break lagi sejenak. Vale, Bang Yos dan juga Pak Benjamin. Kami akan kembali pemirsa.